Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Juli 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bacaan Injil hari ini mewartakan tentang pertumbuhan iman melalui perumpamaan Yesus tentang seorang penabur benih yang dikutip dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tetapi yang akan kita dengarkan dimulai dari ayat ke-18 yang berisikan penjelasan dari perumpamaan tentang penabur itu. Orang yang mendengarkan sabda dan mengerti menghasilkan buah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, tentu telah berulang kali kita dengarkan perumpamaan tentang penabur ini. Yesus diumpamakan sebagai seorang penabur. Menaburkan benih adalah mewartakan firman Allah, dan kita adalah tanah tempat benih itu tumbuh. Benih telah ditaburkan ke semua lapisan tanah tanpa memilah-milah jenis atau kualitas tanahnya. Entah itu tanah di pinggir jalan, tanah bebatuan, atau tanah yang penuh semak belukar. Barangkali sulit untuk dibantah kalau kita ini bukanlah tanah yang subur, bukanlah tanah seperti yang digambarkan oleh grup band Kus Plus di zaman dulu, yang mengatakan bahwa tanah kita adalah tanah surga, di mana tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Apalagi benih tanaman pasti tumbuhlah. Tetapi kalau mau jujur, kita ini bukanlah tanah surga. Bisa jadi saja kita ini adalah tanah yang dipenuhi semak belukar, atau tanah bebatuan, atau jangan-jangan kita ini adalah tanah di pinggir jalan yang nyaris mustahil benih bisa tumbuh. Sebaliknya, jika kita mau menelusuri relung hati kita, memeriksa batin kita, sesungguhnya kita ini ingin, bahkan sangat ingin, menjadi tanah yang subur. Kita ingin menghasilkan banyak buah yang manis dan rasanya enak. Persoalannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi tanah yang baik, agar benih dapat tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan banyak buah? Apa yang mesti kita lakukan? Rasa-rasanya tanah tidak dapat menjadi subur dengan sendirinya. Tanah yang tadinya subur pun kalau tidak dipelihara akan kehilangan kesuburannya. Apalagi tanah yang dari sononya sudah tidak subur, mana bisa ujuk-ujuk jadi subur dengan sendirinya.
Ini artinya kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk menjadi tanah yang subur. Lalu, mesti bagaimana? Tanah memerlukan bantuan pihak lain untuk menjadi subur. Petani atau penggarap tanah mesti mengupayakan agar tanah menjadi subur dan memelihara agar tetap subur, entah dengan mencangkulinya supaya gembur, menyirami dengan air, dan memberi pupuk serta mencabuti rerumputan dan tanaman liar lainnya. Ada juga yang menaburi pestisida untuk memusnahkan hama. Jika demikian, maka tidaklah salah kalau Yesus mengatakan bahwa firman Allah adalah anugerah, adalah rahmat dari Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Tidaklah salah kalau Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yohanes 15 ayat 16a. Tidaklah salah kalau Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Lukas 11 ayat 28. Semudah itukah? Ya, memang semudah itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi percaya dan memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selebihnya cukup dengan berserah kepada Sang Penggarap tanah, berpasrah kepada apapun yang dikerjakan olehnya terhadap diri kita. Semisal, Sang Penggarap mencangkuli tanah berulang-ulang kali. Sebagai tanah, tentulah kita merasakan kesakitan akibat dicangkuli itu. Tetapi tujuannya agar menjadi subur, bukan untuk menyakiti. Sama seperti seorang dokter yang hendak menolong kita agar kita sembuh dari penyakit. Kok dokternya malah menusuk-nusuk kita dengan jarum suntik, malah bisa jadi membedah badan kita, lalu menyuruh kita meminum atau menelan sesuatu yang rasanya pahit yang disebut obat itu. Sang Penggarap hanya sesekali saja mencangkuli tanahnya. Yang seringkali dilakukan dan selalu berulang adalah menyirami dan memberi pupuk. Hal ini jelas tidak menyakitkan, melainkan malah menyegarkan. Itu semua dilakukan agar iman kita dapat bertumbuh dari semula yang hanya benih, dapat tumbuh menjadi pohon yang besar, agar kemudian hari menghasilkan banyak buah. Lalu apa yang dilakukan Sang Penggarap terhadap rumput ilalang atau bebatuan yang menghambat laju pertumbuhan benih atau bahkan dapat menghentikan pertumbuhannya itu? Kalau kita lanjut membaca Injil Matius ini dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ketika para hamba meminta izin Yesus untuk mencabuti rumput ilalang itu, Yesus pun menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Iblis atau setan yang oleh Yesus disebut sebagai si jahat adalah makhluk yang tak kasat mata, yang selalu berupaya menyesatkan manusia agar tidak lagi taat kepada Allah. Dan inilah yang dapat membuat kita gagal menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Dan inilah ahlinya untuk menggoda kita dengan iming-iming duniawi dan bahkan seringkali mengancam dengan mara bahaya yang dapat membuat kita takut. Jangankan kita yang hanyalah manusia, Yesus pun tak luput dicobai oleh mereka di padang gurun. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, sekalipun Tuhan tidak memusnahkan rumput ilalang, tidak menghancurkan iblis dan kawanannya, bukanlah berarti iman kita tak dapat bertumbuh. Sekalipun rumput ilalang berada di sekitar kita, jika asupan makanan yang tersedia cukup, tentulah iman kita tetap dapat bertumbuh dengan baik. Kecuali jika asupan makanannya terbatas, maka kita mesti berebut makanan dengan rumput ilalang agar tetap bertahan hidup. Tetapi Allah Bapa mengetahui apa yang kita perlukan untuk menjalani hidup dan menghasilkan buah. Burung pipit yang harganya murah saja tidak dilupakan oleh Allah, terlebih lagi kita yang jauh lebih berharga dari burung pipit. Oleh sebab itulah Yesus mengajarkan kepada kita agar janganlah kita khawatir akan hidup kita. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6:34.
Maka sekarang, setelah kita dibaptis dan menjadi percaya, marilah kita berfokus untuk menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus. Marilah kita songsong Roh Penolong yang menjadikan kita seperti tanah yang subur, agar firman Allah dapat bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Juli 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.